Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore. Terima kasih telah mengizinkan saya dalam sesi ini, dalam sesi UAS mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Saya Noldi Adrianus Paneo, NIM-nya 210301010059 akan mempresentasikan materi tugas UAS analisis sekuritas dan portofolio melalui analisis kinerja keuangan PT Astra International Tbk selama periode 2016 sampai 2020. Terima kasih atas kesempatan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Murdaningsi SE MAK. Agenda penyampaian kali ini, yang pertama saya akan mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan analisis teknikal dan efisiensi pasar, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, dalam membuat jurnal terkait PT Astra kemarin, secara abstrak saya ingin menjelaskan PT Astra International adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, beroperasi di berbagai sektor penting dari otomotif hingga keuangan. Didirikan pada tahun 1997, Astra telah bertumbuh menjadi pilar yang penting dalam perekonomian Indonesia dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan sosial. Secara abstrak, beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi pengembangan dan perubahan pesat dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan antisipasi yang cepat dan tepat untuk mengatasi segala macam kemungkinan. Salah satu sektor dalam perekonomian yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam sektor industri. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan kompetitornya. Untuk menilai kinerja diperlukan standar industri yang berlaku. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan PT Astra International Tbk periode 2016-2020. Dalam penelitian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menggunakan analisis rasio keuangan yang dilakukan pada Astra International Tbk, ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang kurang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Astra International Tbk periode 2016-2020 pada dasarnya kurang baik. Kata kunci dari jurnal tersebut adalah financial report, liquidity, solvency, activity, profitability, PT Astra International Tbk, dan economic sector. Pendahuluan. Secara pendahuluan, saya akan memulai dengan pemahaman bahwa keuangan adalah fondasi dari setiap perusahaan. Dalam era persaingan yang ketat ini, hanya perusahaan dengan manajemen keuangan yang solid yang akan berdaya saing dan bertahan. Secara pendahuluan, analisis keuangan penting untuk kelangsungan bisnis. Fokus pada rasio keuangan membantu PT Astra International Tbk dalam pengambilan keputusan strategi. Poin-poin dalam pendahuluan ini adalah pentingnya kinerja keuangan dalam persaingan bisnis, mengoptimalkan keuntungan dan efisiensi keuangan, pengambilan keputusan finansial sebagai strategi survive dan sukses di pasar global. Analisis kinerja keuangan adalah kunci evaluasi dan kesuksesan perusahaan. Teknis analisis keuangan dengan menggunakan analisis rasio untuk penilaian keuangan. Secara metode penelitian,
menggunakan metode analisis rasio keuangan, kita menggali lebih dalam memahami likuiditas, solvabilitas, activity, dan profitabilitas PT Astra International sebagai komponen kritikal yang menentukan stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Secara metode penelitian, menurut Munawir dalam buku Irham Fahmi 2019 halaman 22 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk lebih dalam tentang metode penelitian. Yang pertama, dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna atau user untuk membantu keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Sebuah laporan keuangan pada umumnya terdiri dari yang pertama, neraca merupakan laporan menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban utang atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi suatu usaha periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan untung, laba, atau rugi atau loss. Yang ketiga, laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk pendapatan dan arus kas keluar atau biaya-biaya. Yang terakhir adalah laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya kita masuk di sesi pendalaman yang kedua terkait metode penelitian. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka-angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam suatu periode tertentu maupun beberapa periode. Bentuk-bentuk rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama yang menjadi concern adalah rasio likuiditas. Menurut Kashmir tahun 2015 halaman 110 menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menentukan kewajiban jangka pendek. Menurut Fred Weston. Pendalamannya, di dalam rasio likuiditas ada rasio lancar, yaitu current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan rumus, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang B, rasio cepat atau quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dalam kurung utang jangka pendek, maksudnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Yang C, rasio cash atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dengan rumus cash ratio sama dengan kas plus bank dibagi utang lancar. Selanjutnya dalam metode penelitian yang ketiga, section yang ketiga, yang kedua dalam konteks rasio, di sini kita materi ini menggunakan rasio solvabilitas. Menurut Kashmir tahun 2015 halaman 113 menyatakan bahwa rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai. Concern-concernnya ada dua. Yang pertama adalah debt to asset ratio, yaitu menyatakan bahwa DAR atau debt asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar mengukur rasio aktivitas yang dapat digunakan. Rumusnya
debt to asset ratio adalah total utang dibagi total aktiva. Yang kedua adalah debt to equity ratio, menyatakan bahwa DER atau debt to total equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik untuk perusahaan. Sebaliknya, semakin besar utang tidak melebihi modal itu sendiri gitu. Rumusnya total debt equity ratio sama dengan total utang dibagi modal. Selanjutnya, pada section yang keempat dalam konteks metode penelitian, di sini jurnal menggunakan rasio activity atau activity ratio. Menurut Kashmir tahun 2015, halaman 172 menyatakan bahwa rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang pertama dalam rasio activity yaitu adalah perputaran piutang, receivable turnover. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dan yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode. Rumusnya adalah perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Yang B dari activity ratio, perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory ini berputar dalam satu periode. Rumusnya adalah perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Yang C dalam activity ratio yaitu rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dan yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rumusnya, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang D dari activity ratio, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Dengan rumus perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya kita akan masuk di metode penelitian di section yang keempat yaitu fokus pada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Menurut Kashmir tahun 2015 halaman 196 menyatakan bahwa rasio profitabilitas atau profitability ratio merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang pertama dari profitability ratio adalah margin laba bersih atau net profit margin, biasa disingkat NPM. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membagi antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rumusnya adalah net profit margin sama dengan 100% dikali laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang kedua, B, yaitu dari profitability ratio yaitu ROI atau return on investment. ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya adalah ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Yang ketiga dari profitability ratio adalah ROE atau return on equity. ROE merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dan modal sendiri, menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya, tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dengan rumus ROE sama dengan net profit dibagi total equity dikali 100%. Sehingga dari hasil metode penelitian ini yang kita temukan merefleksikan berbagai tantangan dan peluang. Saya akan menelaah data yang menunjukkan efisiensi operasional PT Astra International dan bagaimana hal itu berdampak pada posisi mereka di industri. Sehingga di slide selanjutnya yaitu tentang hasil dan analisis.
Ya, kita bisa melihat bahwa Astra adalah salah satu perusahaan yang menggerakkan roda ekonomi di Indonesia berdasarkan gambar di sebelah kanan. Sehingga menurut Anwar Sanusi tahun 2011 halaman 13 menyatakan bahwa metode deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Selanjutnya bisa kita lihat hasil dan analisisnya. Kinerja keuangan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, serta teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis horizontal dan analisis vertikal. Menurut Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa metode penentuan pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dengan kegunaan tertentu. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis seperti di abstrak tadi, rasio keuangan pada PT Astra International Tbk periode 2016 sampai 2022 yang dilihat pada 2020 yang dilihat dari segi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitasnya adalah kurang baik. Bisa terlihat pada tabel. Di situ saya coba memperlihatkan jenis rasio, rata-rata rasio Astra selama periode 2016-2020 dibandingkan dengan standar industri yang ada, sehingga penilaian yang ada adalah hampir di semua parameter atau indikator PT Astra di bawah rata-rata industri. Sehingga selanjutnya saya akan mengaplikasikan prinsip analisis teknikal dan efisiensi pasar untuk mengevaluasi bagaimana informasi ini dapat mempengaruhi keputusan investor dan bagaimana pasar mungkin telah menyesuaikan harga saham PT Astra International. Secara analisa teknikal dan efisiensi pasar, secara teorinya adalah analisis teknikal mencari pola dan indikator yang akan menunjukkan arah pergerakan harga di masa depan. Dan efisiensi pasar, di sisi lain, hal ini berarti tidak mungkin untuk secara konsisten meraih keuntungan yang lebih besar dari rata-rata pasar melalui prediksi atau analisa keuangan. Berdasarkan Fama EF tahun 1970 pada jurnal Efficient Capital Market Review of Theory and Empirical Work, The Journal of Finance. Sehingga dalam pendalaman analisa teknikal dan efisiensi pasar, dalam investasi mengacu pada evaluasi sekuritas dengan mempelajari statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar sehingga harga masa lalu dan volume perdagangan. Secara analisa taktikal, review saya adalah secara likuiditas. Rasio likuiditas yang lebih rendah dari standar industri menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak secepat pesaingnya dalam mengkonversi aset menjadi kas. Ini menjadi catatan. Yang kedua, dari analisa teknikal, aktivitas. Turnover yang rendah menandakan lambatnya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu tentang aspek efisiensi pasar. Secara solvabilitas, rasio solvabilitas mendekati standar industri, mengindikasikan pasar mungkin sudah memperhitungkan struktur modal PT Astra dalam penilaian saham. Yang kedua dari efisiensi pasar yaitu profitabilitas. Margin keuntungan dan ROI yang lebih rendah menunjukkan bahwa pasar mungkin tidak melihat PT Astra sebagai investasi menguntungkan dibandingkan pesaing sehingga dapat mempengaruhi harga saham. Untuk sebelum menutup, kita akan menggabungkan semua temuan ini dengan mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil PT Astra untuk memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Sebelum saya tutup pada kesimpulan, saya harap presentasi ini memberi wawasan yang berguna dan saya siap menjawab pertanyaan yang memungkinkan jika ada dari ibu dosen pengampu ataupun rekan-rekan. Secara kesimpulan, dalam investasi mengacu pada evaluasi sekuritas dengan mempelajari statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar seperti harga masa lalu dan volume perdagangan.
Berdasarkan analisis rasio keuangan, PT Astra Internasional dan prinsip teori efisiensi pasar dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki beberapa area yang perlu diperbaiki, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas yang berada di bawah standar industri, menunjukkan adanya kebutuhan untuk strategi manajemen aset yang lebih efektif dan meningkatkan efisiensi operasional. Rekomendasi strategis termasuk peningkatan pengelolaan kas dan piutang, optimisasi persediaan, dan peningkatan margin keuntungan melalui inovasi dan pengendalian biaya. Selain itu, menyesuaikan struktur modal mungkin diperlukan untuk memperkuat posisi solvabilitas perusahaan di mata investor dan pasar. Terima kasih. Mungkin itu materi yang saya bisa berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.